dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ungkapan pernah disebutkan bahwasanya satu-satunya rumah yang bisa kita datangi berkali-kali tanpa harus kita nunggu undangan, tanpa harus kita buat janji, adalah rumah orang tua kita. Jadi kita bisa datang ke rumah orang tua kita kapanpun, bahkan 3 kali sehari pun tidak jadi persoalan. Bahkan tanpa buat janji pun pintu itu akan tetap terbuka. Cuba kita cari rumah siapa yang pacak kita masuki lebih dari 3 kali sehari tanpa kita buat janji sama dia, tanpa kita diundang oleh dia, kalau bukan itu rumah orang tua kita. Jadi satu-satunya rumah yang selalu terbuka pintunya untuk kita masuki, bahkan berkali-kali setiap hari, bahkan tanpa harus ada undangan, itu cuma rumah orang tua kita. Ia adalah rumah yang pintunya biasa kamu buka dengan tenang, karena di dalamnya ada hati yang selalu menunggumu, bukan yang merasa terganggu oleh kedatanganmu. Jadi rumah orang tua itu, kita yang sudah jadi orang tua, yang anaknya sudah mandiri, yang sudah pisah rumah, biasanya yang kita nantikan kedatangannya itu adalah kedatangan anak kita yang mampir berkunjung. Jadi rumah itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pintunya bisa kita buka dengan tenang, karena di dalamnya ada hati yang sedang menunggu kedatangan kita, dan dia tidak pernah terganggu dengan kedatangan kita. Bahkan dia akan lebih senang kalau kita datang bawa ewang bini, ewang cucu. Tambah senang dia. Rumah yang tadi sepi dengan kedatangan kita ngau cucu pula jadi ramai. Dan dia senang dengan keramian itu. Dia senang dengan keributan itu. Karena dia lama merasa sepi di dalam rumah itu. Apalagi kalau tinggal cuma berdua be. Nah, dia nunggu nian datangnya cucu yang akan membuat suasana rumah itu menjadi ramai. Kemudian di dalam rumah orang tua tu ada sepasang mata yang penuh kasih, yang terus menoleh ke arah pintu, berharap anaknya itu dah datang tanpa beri kabar, dan itu merupakan kejutan yang paling ditunggu oleh orang tua ketika sudah pisah dengan anaknya. Jadi mereka tu menunggu kedatangan kita. Kadang-kadang awas pintu tu, kalau be anak ni tiba-tiba buka pintu, kemudian matanya langsung tak awas ke arah anaknya. Itu pasti dirasakan oleh setiap orang tua yang sudah pisah dengan anaknya. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, di rumah itu, rumah yang masih ada orang tua di dalamnya, memandang ayah dan ibu adalah ibadah. Ngobrol dengan orang tua itu bernilai pahala. Menyenangkan hati mereka dan berbakti kepada mereka adalah salah satu jalan menuju surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kadar rumah yang di dalamnya masih ada orang tua. Jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan. Agak setelah mereka tiada, yang tersisa hanya kenangan di rumah itu. Banyak rumah-rumah yang sudah tinggal kenangan karena sudah ada dihuni lagi oleh orang tua di dalamnya. Yang tinggal hanyalah kerinduan, penyesalan, karena ngasuh belum cukup berbakti dulu pada saat mereka masih hidup.
Kerana ngaso tidak cukup memberi waktu kepada mereka ketika mereka masih ada di pucuk dunia. Jadi mudah-mudahan kita yang punya anak yang sudah dewasa, yang sudah mandiri, tidak akan ngasuh kesepian. Karena ada anak yang tetap peduli, ada anak yang tetap mencari, ada anak yang tetap datang ke rumah untuk ngisi kekosongan yang kita alami ketika kita berada di rumah yang sudah jauh dari anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad Ali As-Salabi, beliau mengatakan, apakah engkau sedang mencari kunci surga? Kalau engkau sedang mencari kunci surga, maka cubalah engkau memulainya dengan bakti kepada orang tua. Kalau kita sedang mencari kunci surga, maka mulailah dengan berbakti kepada orang tua. Maka engkau akan temukan jalan menuju surga itu sangat gampang, sangat mudah, dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Surga itu tidak jauh dari kita, bahkan dia ada di rumah kita. Surga itu tidak sulit untuk kita raih, bahkan dia ada di dekat kita. Kita kadang nyari cara masuk surga yang saro-saro, padahal cara untuk masuk surga itu ya orang tua yang masih hidup di tengah-tengah kita. Buat mereka bangga, buat mereka senang, buat mereka itu tidak menyesalkan untuk memiliki kita sebagai anaknya. Ada orang yang malam-malam mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, tapi paginya dia ninggikan suara di depan orang tuanya. Ada orang yang datang jauh-jauh nyari kiai, nyari ustaz, nyari habib, nyari wali untuk minta doanya, tapi orang tua rewek tidak pernah dia datangi dan jarang dia minta doa kepada orang tuanya. Ada orang yang hobi ziarah Wali Songo lah kelilinginya, bangga pula dia ngomong 4 kali aku dalam setahun ziarah Wali Songo, tapi kuburan orang tua kau nak puasa be aku kunjungi. Itu pun kadang-kadang bangga ziarah jauh-jauh, tapi orang tua dia tak ziarahi, entah apa. Nah, jadi ma'asyiral hadirin, kunci surga terdekat kita adalah bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang bakti kepada orang tuanya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita pun anak yang bakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bab yang akan kita bahas ya bab birrul walidain, bab bakti kepada orang tua. Wa tahdhiru minal uquq, dan peringatan dari bahaya durhaka kepada orang tua. Pada pertemuan terakhir kita menjelaskan tentang bagaimana seorang ibu itu merasakan beratnya ketika mengandung, ketika menyusui, ketika merawat kita dari bayi. Nah, di sini kata Abu Yamliki, wa kadzalikal walid, seorang bapa pun merasakan betapa beratnya mendidik dan bertanggungjawab atas seorang anak. Jadi kata beliau, wa kadzalikal walid yuhibbuhu biqalbi, seorang bapa itu mencintai anaknya sepenuh hati. Bahkan dia rela capek-capek, dia rela letih tiap hari nyari duit pontang-panting sana sini hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Kata Abu Maliki, innahu yajtahidu juhdan balighan fi tahsili mata'imihi wa masyaribihi wa malabisihi wa yakfihi jami'a mu'natihi. Seorang bapa itu berusaha dan bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan makan anaknya, minumnya, pakaiannya, dan apapun yang dibutuhkan oleh anak, misalnya pendidikan dan yang lain-lain. Oleh sebab itulah seorang anak harus berbakti membalas jasa kedua orang tuanya. Ibunya capek merawat dari kecil, bapaknya capek memenuhi kebutuhan. Jadi sebagai balasan seorang anak itu harus bakti kepada keduanya. Wa yamtani an zajrihuma, seorang anak dilarang keras untuk membentak, ninggikan suara, ngangkat suara di depan orang tuanya. Tak boleh ngangkat suara, ninggikan suara di depan orang tuanya.
bukan membantah, tapi ngangkat tinggi dikit suaranya. Bahkan dulu ada salaf yang ketika dia ngasuh suaranya lebih tinggi daripada suara orang tuanya, dia langsung anggap perbuatan itu sebagai perbuatan durhaka yang dia lakukan kepada orang tuanya, dan dia hukum diri dia. Dia hukum diri dia dengan berpuasa karena telah melakukan kesalahan ngangkat suara tinggi ke suara. Kadang-kadang kita beda pendapat dengan orang tua, apalagi kita yang sudah dewasa, kita yang sudah bisa memutuskan putusan sendiri, memutuskan untuk sekolah di mana, tinggal di mana, berkeluarga dengan siapa. Dan orang tua kita tak sepakat dengan kita. Akhirnya kita bertengkar lah, beradu argumen lah. Kalau bawaan emosi tadi, suara kita lebih tinggi daripada orang tua. Abah tu tahu apa, ibu tu tak tahu apa-apa, tinggi ke suara. Itu sudah sebagian ulama menganggap sebagai durhaka. Dan mereka menyesali kalau itu pernah mereka lakukan. Jadi seorang anak dilarang untuk membentak kedua orang tuanya. Dan yang dianjurkan dia adalah memelankan suaranya, kemudian merendahkan posisinya. Nak sehebat apapun posisi kita, walaupun orang tua kita itu dalam segi kedudukan mungkin di bawah kita, dia bukan orang terpelajar, dia bukan orang yang tamat sampai kuliah. Kita ini gelarnya doktor, bahkan profesor, bahkan ustaz atau apa. Orang tua tetaplah lebih tinggi martabatnya daripada kita. Tetap kita harus merendah di hadapan orang tua kita. Kalau kita orang pintar, orang tua kita bodoh, tetap kita harus jadi orang lolo di depan orang tua kita. Tak boleh nunjukkan kapasitas ilmu kita depan orang tua untuk merendahkan kemampuan dia. Kalau kita jadi pintar gara-gara dia, kita pintar gara-gara duit dia yang membiayai kita sekolah. Jadi kita tetap harus merendah di hadapan orang tua, apapun posisi kita, setinggi apapun jabatan kita. Wa iyyaka wal uquq, kata Nabi Maliki. Hati-hati dari sifat durhaka kepada orang tua. Fa inna hadza huwal khusranul mubin. Karena durhaka itu adalah kerugian yang paling nyata di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Orang yang durhaka, yang pernah nyakiti orang tuanya, yang membuat orang tuanya itu nyesel, bahkan karena pernah punya anak seperti dia, ini adalah kerugian yang nyata di dunia dan akhirat, kata Buya Maliki. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walamma kanatil walida asyadu tahammulan li adiyatil walad. Kita ini waktu masih kecil banyak nyusahkan. Karena apa-apa diurus. Apa-apa diurus, mandi diurus, makan diurus, buang air diurus, bersih-bersih diurus. Jadi kita ni banyak nyusahkan. Belum lagi kalau kita sakit, rewel, cengeng, nangis. Jadi kita ini waktu kecil banyak nyusahkan orang tua. Tapi yang paling terkena dampak yang paling besar saat kita ini banyak nyusahkan adalah ibu. Tak kala ibu adalah sosok yang paling berat menanggung gangguan dari seorang anak. Oleh karena alasan itulah Rasulullah SAW menekankan kita untuk lebih memperhatikan ibu. Saat beliau ditanya oleh sahabat, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaikku, perhatianku, kepedulianku? Kata Rasulullah, ummuk, ibu. Kalau engkau harus memperhatikan orang, maka yang paling berhak untuk kau perhatikan ibu. Padahal kita punya bini, padahal kita punya anak, punya bapak, punya ibu. Tapi kata Nabi, yang paling berhak diperhatikan ibu. Karena yang paling saru ngurus kita, mesakkan kita ibu. Paling saru. Sahabat nanya lagi, summaman ummuk, sampai 3 kali. Untuk menunjukkan besarnya hak ibu atas seorang anak yang harus dipenuhi oleh anak. Baru setelah itu Nabi mengatakan, summa abuk, baru ayahmu. Masyarul hadirin, terdapat banyak sekali riwayat yang menceritakan tentang keutamaan bagi bakti kepada wong tua. Di antaranya ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jahimah, datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin berperang, aku ingin berjihad, dan kedatanganku menemuimu untuk minta saran.
sekaligus minta izin. Kau izinkan tak aku berjihad bersama engkau? Kau izinkan tak aku berperang di jalan Allah? Maka Nabi SAW bertanya balik kepada dia, halaka min ummin, kau punya ibu tak? Dijawab oleh sahabat tadi, naam, masih ada ibu. Kata Nabi, falzamha, cukup kau para ibu kau perhatikan kebutuhannya, urusi urusannya. Fa innal jannah inda rijliha, karena surga itu ada di kakinya. Dengan cara kau melayani dia dengan total, kau perhatian dengan dia dengan sempurna, maka cukup kau layani ibu kau, tak perlu kau jihad. Itulah sebaik-baik jihad kau, melayani ibu. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya mamin waladin barin yanzuru ila walidayhi nadrata rahmatin, tidaklah seorang anak yang bakti memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan penuh kasih sayang, pandangan cinta, pandangan yang bukan menunjukkan kalau dia terbeban dengan keberadaan orang tuanya, yang mulai nyusahkan, yang mulai memecah fokusnya. Siapa yang mandang orang tua dengan pandangan kasih sayang? Apa kata Rasulullah? Maka Allah Ta'ala catat pada setiap pandangan yang dia arahkan kepada orang tuanya sebagai haji yang mabrur. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, cak mana kalau seandainya dalam sehari itu kami mandang orang tua dengan pandangan rahmat sebanyak 100 kali? Nabi SAW menjawab, iya, berarti pahala hajinya 100 kali. Kalau orang yang pergi hajinya itu cuma setahun sekali bacanya, apalagi zaman sekarang susah untuk setahun sekali, dan itu pun belum tentu dapat predikat mabrur. Ada orang yang baca sehari itu dapat pahala haji tanpa biaya, tanpa ongkos, tanpa capek melok ritualnya yang luar biasa itu, tapi pahalanya dicatat tidak sekali, bahkan sampai 100 kali. Kalau baca lebih dari itu lebih. Cuman dengan mandang orang tua dengan pandangan kasih sayang. Mandang orang tua, kemudian dia ngomong, oh tangan inilah yang dulu bekerja keras. Saat dia ninggal tangan bapaknya, no, yang sudah tua keiputan kalau sudah. Tangannya tidak kencang lagi kulitnya, no. Dia pandang wajah bapaknya yang sudah tak muda lagi, yang mulai sakit-sakitan. Oh, wajah inilah yang dulu berjuang, berkeringat untuk masak aku. Mandang ibunya dia, nah itu juga kasih sayang, penuh cinta. Ini kata Nabi SAW. Allah catat pada tiap pandangan tadi hajjatun mabruratun, haji yang mabrur, walaupun dia mandangnya 100 kali sehari. Jadi rugi kalau seandainya ada orang yang untuknya masih hidup, kemudian dia abaikan kesempatan untuk dapat pahala ini. Malah dia ngambilnya seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, atau yang jauh nian malah tak sempat untuk menghubungi orang tuanya melalui video call untuk cuma memastikan orang tuanya itu baik-baik, untuk mat orang tuanya senang. Ketahuilah, orang tua yang pisah jauh sama anak-anaknya, pasti bapak-bapak ngasuh galau yang sudah anaknya mandiri, pisah jauh, berkeluarga. Yang mereka rindukan itu kadang-kadang suara anaknya. Ditelepon be senang, video call tambah senang, apalagi baliknya, itu lebih senang lagi. Nah, anak kadang tak ngaso itu. Anak kadang tak ngaso apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ya mungkin karena sibuk dengan keluarganya, sedang berjuang juga untuk membahagiakan anak bininya, sampai lupa bahwa ada hati lain yang harus dia bahagiakan juga, yaitu bapaknya. Tak cukup kalau bapaknya kaya, berduit, rumah besar, tak cukup untuk membuat dia bahagia di masa tua. Yang bisa menyempurnakan kebahagiaan itu dia kehadiran anak tadi. Perhatian, kepedulian, pertanyaan kecil dari anak, apa kabar bah, apa kabar bu, apa kabar ayah, itu sudah cukup buat mereka bahagia sehari itu kalau dapat kabar dari anaknya. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, dakhaltul jannah fasami'tu fiha qira'atan faqultu man hadha, qalu Haritha bin Nu'man, kadzalikumul bir wa kana abarun nas bi ummi.
Jadi Nabi SAW pernah bermimpi masuk ke surga. Dan mimpi Nabi itu nyata. Dan kata Nabi SAW, aku pun mendengar di dalam surga ada bacaan orang yang sedang membaca Quran. Aku bertanya, siapa yang sedang membaca ini? Suara siapa ini? Dijawab, Harithah bin Nu'man. Itu suara Harithah bin Nu'man, sahabat Nabi yang Nabi kenal. Lalu Nabi berkomentar, kadzalikum albir, demikianlah balasan anak yang bakti. Bahkan dalam riwayat diulang, kadzalikum bir, begitulah balasan bakti kepada orang tua. Di surga sudah dijenguk Nabi SAW. Wa kana abarrun nas bi ummi, dan beliau ini wong yang paling bakti kepada ibunya, yang dikenal oleh masyarakat Madinah. Jadi masyarakat Madinah itu kenal bahwa beliau ini wong yang sangat bakti sama ibunya. Bahkan kan pernah kami ceritakan, beliau ini kalau ngurus ibunya totalnya, ibunya tidak baca lagi makan yang keras, dilembutkan. Kemudian disuapi, ibunya letunian, lah sebenian, dia urus dengan total. Tak pernah dia capek, tak pernah dia ngeluh, tak pernah dia berat saat ngurus ibunya yang sudah tua tadi. Bahkan ibunya yang sudah tua, yang suaranya itu mulai lemah, ngomongnya itu sudah mulai tak jelas, dia usahakan jangan sampai ibunya ngulangi omongan 2 kali, karena dia kurang dengar. Makanya setiap ibunya nak ngomong, dia parak kenian kupingnya, biar dia tidak minta ibunya untuk ngulangi 2 kali bahasanya. Sangkinnya tadi tu, kalau ibunya inginkan sesuatu, langsung paraknya kupingnya. Kalau dia kurang dengar, tak berani dia nanya, apa bu tadi? Maaf, kurang dengar. Tak berani. Takut dia nyinggung perasaan ibunya. Takutnya nyinggung perasaan orang tua tu, takut dia. Kita kalau nyinggung perasaan orang biasa berdosa, apalagi nyinggung perasaan orang tua. Jadi kadzalikumul bir, baktinya hebat yang kepada ibunya Harithah bin Nu'man. Dan pantas untuk beliau buat mendapatkan surga, karena memang kunci surga itu bakti orang tua, menyenangkan mereka dan membuat mereka bangga karena punya anak seperti kita. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar. Ini agak ekstrim ini hadisnya. Kata Abdullah bin Umar, aku punya istri yang aku cintai. Perhatikan, aku mencintai ini. Tapi ayahku Umar tak senang dengan bini aku ini. Tak senang. Dan kita tak tahu atas alasan apa Sayyidina Umar tak senang dengan mantunya ini. Karena tak disebut. Dan kita yakin Sayyidina Umar bukan orang sembarangan. Pasti ada pertimbangan yang membuat beliau ini tak senang dengan menantunya ini, yang betina ni. Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Ayahku Umar berkata kepadaku, "Talikha, kau ceraikan bini kau tu." Bini yang dia cintai. Abdullah bin Umar cinta sama bininya, bukan tak cinta, cinta. Ayahnya tak senang dengan bininya ini, disuruh ceraikan. Buat apa itu? Aku nolak. Bini aku, dan aku cinta sama dia. Tiba-tiba abah aku nyuruh aku ceraikan dia. Nolak aku. Lalu Sayyidina Umar pun mendatangi Nabi SAW untuk melaporkan apa yang terjadi antara dia dengan anaknya. Ya Rasulullah, anakku punya isteri yang tak lain menantuku. Aku tak senang dengan cara menantuku ini, dan aku minta anakku untuk menceraikannya. Tapi dia nolak. Lalu apa jawab Nabi SAW? Dipanggil aku untuk nemui beliau. Lalu Nabi SAW berkata kepadaku, "Talikha, ceraikan bini kau." Kalau Nabi nyuruh tak nolak. Kalau nolak suruh Nabi, dosa besar. Perintah Nabi tak boleh ditolak, diceraikan. Tapi hadirin, cerita-cerita seperti ini tak baca kita jadikan sebagai alasan untuk melakukan hal yang sama. Lagi kita punya anak lanang, punya mantu betina, karena tak senang dengan mantu betina, ngomong sama anak lanang, ceraikan bini kau tu. Ceraikan. Sebab ada orang datang kalau tidak salah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, posisinya sebagai bapa. Dia ngomong dengan hal yang sama.
anak aku punya bini dan aku tak senang dengan bininya itu. Aku minta dia menceraikan bininya, dia nolak. Apa kata Imam Ahmad? Benar anak kau. Bukan hak kau untuk mintakan anak kau untuk nyerikan bininya. Akhirnya dia bawa cerita tadi. Tapi Sayyidina Umar pernah mintakan anaknya untuk nyerikan bininya. Ya benar cerita itu. Riwayat itu benar. Tapi apakah engkau seperti Umar? Katanya. Kau boleh mintakan anak kau untuk nyerikan bininya kalau kau cak Umar. Kalau kau belum cak Umar, jangan macam-macam. Karena Sayyidina Umar itu dalam mempertimbangkan sesuatu itu tidak sembarangan. Berapa banyak ayat Quran yang turun kepada Nabi Muhammad muwafaqatan ala ra'il Umar, yang ternyata sesuai dengan pandangan Umar. Sayyidina Umar pengen main ini, ayat turun muatkan pandangannya. Artinya beliau berpikir jernih, bukan karena hawa nafsu. Kalau kita cak Umar baru boleh, kalau belum tak usah macam-macam. Dan anak kalau dipaksa orang tuanya untuk nyerikan bininya, memang tidak harus patuh. Dan itu bukan termasuk durhaka kalau dia tidak patuh. Kalau memang orang tuanya itu nyuruh tanpa pertimbangan yang bisa diterima, tanpa alasan yang kuat. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ulama. Kata Abu Maliki, berkata ulama menanggapi riwayat tadi, kalau memang kebenaran itu ada di sisi orang tua, karena melihat anaknya ini saat menikah, sejak menikah dengan perempuan ini, mulai malas ibadat, mulai jarang nengok orang tua, dibuat lalai, mulai ninggalkan solat, ditekan oleh bini dengan banyak tuntutan. Kesian nengok anak ini, kemudian orang tua ngomong cerai ke bini kau tu, daripada kau dibuat susah. Nah kalau memang alasan seperti ini, fatalaquha wajib. Wajib anak tadi menceraikan bininya untuk memenuhi permintaan orang tua. Kalau memang bininya bermasalah. Wa illa, kalau tidak, fahuwa jaiz. Kalau bininya katik masalah, kalau bininya baik-baik, tapi orang tuanya baik, ibunya kadang tak senang dengan mantu betina ini. Kenapa tak tahu tak senang Karena bukan pilihan aku, pilihan anak aku. Maka menceraikan istri karena permintaan orang tua yang tanpa alasan yang pacak diterima, jaiz. Jaiz itu boleh. Artinya kita tak berdosa. Pilihan apa yang kita pilih, baik cerai atau tidak, kita tak berdosa. Karena hukumnya boleh. Itu kata ulama. Kemudian, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat laki-laki yang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya. Ini cerita yang ma'ruf. Menggendong ibunya dengan cara didukung. Ibunya didukung. Pemandangan ini sering kita tengok di momen umrah atau haji. Kadang ada anak muda sambil ngendong ibunya, diajak ibunya tawaf, diajak ibunya sa'i. Kalau umrah simple selesai. Tapi kalau haji, wah lebih parah lagi, lebih susah lagi. Nak ke Jamarat, nak ke Mina, nak ke Muzdalifah, capeknya double. Gendong ibunya. Zaman dulu katik kursi roda. Kalau zaman sekarang pakai kursi roda nolongnya. Nah, beliau melihat laki-laki tadi perbuatan tersebut. Lalu laki-laki ini bertanya, ya Ibn Umar, atara anni jazaituha? Apakah menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku? Qala la, tidak. Wala talqatin wahida. Bahkan satu maksudnya saat ibumu itu kontraksi, kalau bahasanya ngeden, nak ngeluarkan engkau ketika mau lahir, itu belum bisa terbalas dengan apa yang kau lakukan. Pembukaan satu tu nah, sakit sudah. Itu belum bisa malas pembukaan satu yang dirasakan ibu saat dia melahirkan engkau. Nak bawa lah 15 kali pergi haji, jalan kaki pula dengan kau gendong, tidak terbalas apa yang dibuat oleh ibumu kepadamu. Itu kata Abdullah bin Umar. Dalam hadis yang sahih, hadis yang cukup panjang ini, balasan dari bakti kepada orang tua. Ada tiga orang di Bani Israel yang berjalan, kemudian karena hujan mereka masuk ke dalam gua, dan tanpa mereka sadari ada batu besar yang nyampak dari pucuk gua tadi yang nutup mulut gua tadi sehingga mereka tak cak keluar. Tertutup batu besar. Mereka berusaha untuk mendorong batu tadi supaya mulut gua tadi terbuka
gagal karena batunya terlalu besar untuk didorong oleh orang tiga. Putus asa mereka. Mati kita dalam gua ini. Satu-satu yang baca kita andalkan adalah kekuatan dari Allah. Akhirnya mereka sepakat. Setiap masing-masing kita berdoa minta ke jalan keluar kepada Allah dengan wasilah amal yang dia lakukan, yang dia harapkan amal itu diterima oleh Allah. Tawassul dengan amal. Nah, di antara tiga tadi ada seorang yang bertawasul dengan baktinya kepada orang tua. Kata laki-laki itu, ya Allah, aku punya orang tua yang sudah tua ni, dan aku nyayanginya. Dan aku punya isteri dan anak yang masih kecil-kecil. Aku mengembalakan hewan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan aku punya kebiasaan, setiap balik mengembala, aku perah susu hewan ternak yang kupiara, kemudian aku bawa untuk diminum terlebih dahulu oleh kedua orang tuaku. Itu kebiasaan aku. Tiap sore menjelang malam, balik, kambing masuk kandang, diperah susunya, kemudian disuguhkan kepada orang tuanya. Suatu hari aku baliknya agak kemalaman. Seperti biasa, aku masukkan kambing ke kandang, aku perah susunya, dan aku suguhkan kepada ibu dan bapa aku. Dan aku tak mau mendulukan yang lain selain mereka. Walaupun ada anak, ada bini, tetap orang tua yang diprioritaskan. Jadi pada saat itu aku datang ke rumah orang tuaku dan ternyata mereka sudah terlelap tidur. Dan aku segan untuk bangunkan keduanya, dan aku pun tak mau mendahulukan orang lain untuk nikmati susu ini. Nak bangunkan segan. Lagi lemak-lemak tidur. Wah, ini kita. Kalau kita kadang-kadang orang tua lagi lemak-lemak tidur, kita bangunkan. Kita pun kadang lagi lemak-lemak tidur, dibangunkan anak. Tak marah kita. Tidak marah. Tak berusaha bangunkan orang tua tidur tu. Kecuali kalau dia terganggu dengan itu. Aku nak bangunkan, tak lemak. Nak ngenjukkan anak dulu, tak galak. Jadi ku tunggui sampai mereka bangun. Sementara anak di rumah yang kelaparan nangis-nangis. Dan aku biarkan mereka nangis. Karena aku pengen orang tua dulu yang minum susu ini sebelum mereka. Sangkinnya tadi. Ya Allah, kalau memang amalan yang ku buat itu kau ridhoi, keluarkan kami dari masalah yang menimpa kami, geser batu ini dan biarkan kami bisa melihat langit. Bergeser. Mungkin kalau zaman kita jenguk perbuatan seperti itu, dikatai, bodoh. Apa salahnya njak anak dulu? Lagi kalau untuk bangun juga lagi. Cara pandang orang sekarang. Sian anak nangis-nangis. Tunjuklah dulu. Lagi orang tua bangun baru tunjukkan. Orang yang sudah punya prinsip. Orang tua duluan. Baru anak dan bini. Itu beda cara pandangnya dari kita. Amal bakti. Bisa mengeluarkan orang dari masalah yang berat yang menimpa hidupnya. Jadi hadis ini isyarat. Ngapa banyak masalah kita tak pernah selesai? Ngapa ujian kita itu bertubi-tubi? Keluar dari satu masalah, datang masalah baru. Mungkin ini karena kurangnya bakti kita sama orang tua. Karena mungkin ada kesalahan yang pernah kita buat sama orang tua di masa lalu yang kita belum sempat minta maaf darinya. Mungkin juga kita sedang menyusahkan hati orang tua kita dengan perbuatan kita, perilaku kita, cara kita. Jadi akhirnya Allah Ta'ala uji kita dengan kehidupan yang sulit. Urusan-urusan yang banyak mandat. Nah, kalau sudah kita tahu penyebab yang membuat urusan kita susah ini, yaitu orang tua yang belum ridho, belum senang sama kita, dan kita berusaha meraih ridhonya dan bahagianya, lancar luncur urusan kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk anak-anak yang bakti, anak-anak yang tahu cara menghargai keberadaan orang tuanya, dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua sabar dalam mengurus anak, dalam menghadapi perilaku anak. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab.